Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan ini, semoga Allah mencatat sebagai syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti apa yang menjadi sunnah-sunnahnya dan kita jauhi apa yang menjadi larangannya. Semoga kita termasuk tercatat sebagai umatnya yang kelak mendapat prioritas syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita sudah memasuki tahun 1444 Hijriah, di mana saat itu terjadi peristiwa yang besar. Salah satunya adalah hijrahnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, sehingga diabadikan dalam tanggalan Hijriah. Di samping itu, Muharram itu ada peristiwa-peristiwa yang besar yang termuat di dalam kitab I'anatut Thalibin. Di sana peristiwa bersejarah yang terjadi semuanya pada bulan Muharram. Di antaranya yang pertama adalah diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi. Konon suatu riwayat, Nabi Idris ini adalah seorang nabi yang kenal baik dengan malaikat pencabut nyawa, sehingga karena baiknya bekennya beliau berani meminta untuk ngicipi pati. Namun tidak diperkenankan karena mati itu harus mendapat perintah dari Allah. Akhirnya karena lihainya diplomasi dari Nabi Idris, permintaan pun dikabulkan oleh malaikat. Namun baru saja diambil salah satu ros, katakanlah satu awal, namun sudah geblak, sudah tidak kuat, akhirnya semaput. Nabi Idris semaput, malaikat pun akhirnya juga merawatnya sampai sembuh kembali. Akhirnya mempunyai perkataan, "Dah, setelah saya selesai melaksanakan tugas mencabut nyawa, akan saya ajak jalan-jalan untuk menyeimbangkan kesehatan kalian ke taman surga." Akhirnya benar, setelah selesai melaksanakan tugas, diajaklah Nabi Idris ke pertamanan surga. Sebelum sampai di taman surga, melihat ada api. Bertanya, apa itu malaikat? Itu adalah neraka, tempat orang-orang yang durhaka, orang yang musyrik, orang yang kafir, orang yang munafik. Saya menginginkan sekali untuk ngicipi. Hanya icip. Sebetulnya tidak boleh, tidak mau, namun karena bekennya persahabatan beliau, akhirnya diantar. Baru sampai di pelataran saja sudah tidak kuat,
semaput kembali. Akhirnya dirawat oleh malaikat, sembuh. Setelah sembuh, diperlihatkan taman surga, diajak ke taman surga. Ditinggal di situ dengan catatan tidak boleh kemana-mana, apalagi masuk surga, belum waktunya. Saya pamit dulu untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yakni mencabut nyawa. Namun setelah ditinggal, pintu surga terbuka yang akhirnya masuk ke dalam surga. Setelah selesai dicari kemana-mana, Nabi Idris tidak ada. Akhirnya dipanggil-panggil, dia menjawab sudah ada di surga. Hai, keluarlah. Masuk surga itu syaratnya harus mati dulu. Saya kan sudah pernah mati, walaupun hanya sebentar. Apakah kamu lupa? Kan kamu sendiri yang mencabut. Juga kalau harus masuk surga itu harus masuk neraka dulu. Saya pun juga sudah ngicipi neraka, sehingga saya tidak ingat. Kan Anda sendiri yang mengantarkan. Setelah tidak mau, malaikat menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan apa yang terjadi. Namun akhirnya Allah pun menurunkan ayat wa rafa'nahu makanan aliyya, yakni diangkat ke tempat yang tinggi, ke derajat yang tinggi, yakni surga. Maka orang yang naik ke langit itu ada 3. Yang pertama karena ngungsi, yaitu Nabi Isa AS. Yang kedua karena diplomasi, Nabi Idris AS. Kemudian yang ketiga karena instruksi dari Allah, Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah yang kami hormati dan saya yakin dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah turunnya Nabi Nuh alaihissalam selamat, yang akhirnya turun dari kapal. Itu pun terjadi pada bulan Muharram. Ceritanya panjang, insya Allah pada kesempatan lain bisa kita sampaikan. Kemudian yang keempat, diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api yang dibuat oleh Raja Namrud. Dia dimasukkan ke dalam api, namun di sana ditangkap oleh malaikat, diberi jubah, yang akhirnya dia keluar dari api selamat. Sedangkan yang kelima, yaitu dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Ini pun sudah kami sampaikan di dalam pengajian tafsir, masalah di penjaranya Nabi Yusuf. Selanjutnya yang keenam, disembuhkannya kebutaan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu ayah dari Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf saat itu direkodoyo oleh saudaranya yang akhirnya tidak diketahui. Setelah itu ketemu juga oleh Allah, dipertemukan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, dan ayahnya pun akhirnya bisa melihat kembali dan diajak ke istana. Itu pun ceritanya juga memuat waktu yang panjang. Untuk nomor berikutnya, diselamatkannya Nabi Yunus dari perut ikan zu. Ini pada tempat-tempat kesempatan yang lain saya tidak berjanji, insya Allah diingatkan akan kami sampaikan. Sedangkan yang kesembilan, diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Raja Fir'aun, sehingga sudah tidak ada tempat lagi Raja Fir'aun untuk bisa menyebelakkan, kalau bahasa Jawanya ngebukake tongkatnya, laut akhirnya bisa menjadi
kretek kalau gitu ya. Jadi menyambung antara daratan sini dengan daratan yang sana. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun menyeberang. Setelah menyeberang semuanya dengan bala tentaranya, Fir'aun pun menyusul. Nabi Musa sudah sampai di daratan yang dengan saudara-saudara kaumnya, dan Fir'aun masih ada di tengah lautan. Akhirnya kretek tadi yang menghubungkan antara daratan satu dengan daratan yang lain hambyur, lebur, rontok menjadi lautan lagi. Sirnalah Fir'aun dan bala tentaranya, yang selamatlah Nabi Musa alaihissalam. Itu pun semuanya terjadi pada bulan Asyura. Nih, kemudian diberikannya Nabi Sulaiman alaihissalam kerajaan, yang akhirnya diberikan bisa menguasai bahkan jin dan bisa dikuasai, semuanya makhluk bisa dikuasai, termasuk dari Raja Bilqis itu pun bisa dikuasai. Itu juga memakai cerita yang panjang. Kemudian diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit, yang tadi sudah saya sampaikan, diungsikan Allah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj bertemu dengan beliau. Nih, kemudian nomor berikutnya, nomor berapa dihitung sendiri. Diampunilah kesalahan-kesalahan Nabi Muhammad SAW tahun-tahun yang lalu yang telah dilewati maupun tahun yang akan datang, sehingga diabadikan dalam sabdanya yang intinya saja, orang yang berpuasa Asyura itu adalah fadilahnya akan diampuni dosa-dosa yang lalu serta dosa yang akan datang. Ini Nabi Muhammad SAW maksum, sehingga diampuni dosa dan segala kesalahannya. Dan pada umatnya yang mau berpuasa pada tanggal 10 Muharram, insyaallah yukafiru dunuba sanatil ya, diampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu serta dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Untuk itu begitu besarnya, hebatnya, dahsyatnya fadilah pada bulan Asyura, maka marilah kita bersama-sama untuk mengisi dengan berbagai macam kegiatan di Indonesia yang biasanya pada bulan Asyura ini serempak mengadakan santunan kepada yatim piatu, yang sebetulnya bukan hanya pada Asyura, namun tidak ada jeleknya ketika bulan Muharram mengadakan santunan kepada saudara-saudara kita, anak-anak yatim piatu. Dan alhamdulillah di masjid kita pun kita programkan. Mari kita bersama-sama, insya Allah akan bermanfaat kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.